Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan Ibu hari ini. Gimana? Masih semangat? Semangat. Oke ya. Di pertemuan kedua ini ya, kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan review dulu materi yang minggu sebelumnya. Masih ingat? Masih ingat gak? Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Membahas apa? Lumut ya. Lumut itu apa? Lumut itu tumbuhan bagaimana? Kemarin tumbuhan yang seperti apa kemarin? Yang hidup di tempat lembab. Kingdom Plantae itu ada berapa jenis? Ada? 3, 4? Ada 3 apa 4? 3 apa 4? Ada 3. Yang pertama Bryophyta atau lumut ya. Ini kingdom, ini secara umum dulu. Kingdom Plantae ada 3 ya. Yang pertama ada Bryophyta atau lumut ya. Kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta ya. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ya. Jangan lupa ingat-ingat kembali bahwa Kingdom Plantae itu terbagi menjadi 3. Ada Bryophyta yang paling sederhana, kemudian ada Pteridophyta, dan terakhir Spermatophyta. Untuk mengingat-ingat Kingdom Plantae itu ada berapa ya. Sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalau seperti minggu kemarin, kata ibu kan kalau ibu bilang tumbuhan, jawabnya Plantae. Kalau ibu bilang Bryophyta, jawabnya lumut. Sekarang ditambah satu lagi. Ini jangan dulu deh. Kalau ibu bilang Pteridophyta, jawabnya paku ya. Bisa? Oke, kita mulai ya. Pteridophyta, paku, lumut. Ini adalah indikator. Indikatornya apa, Bu? Masih sama seperti tumbuhan lumut kemarin ya. Pada indikator 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian yang satunya menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Jadi masih sama indikatornya seperti tumbuhan lumut ya. Nah, ini IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian ya. Jadi ketika kalian belajar tentang Kingdom Plantae ini, khususnya pada paku, tumbuhan paku, nah ini indikator yang harus kalian capai. Ya, minimal kalian bisa menganalisis ciri-ciri tumbuhan. Kemudian menelaah klasifikasi tumbuhan, maksudnya menelaah tuh bisa tahulah klasifikasinya seperti apa. Kemudian ada menganalisis metagenesis. Metagenesis itu apa? Minggu sebelumnya di tumbuhan lumut. Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan. Jadi cara berkembang biaknya lumut dan paku itu lewat yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan ya, seperti itu. Kemudian mengemukakan peranan tumbuhan paku, dan yang terakhir menyajikan hasil kajian literatur tentang peranan tumbuhan paku dalam kehidupan ya. Jadi ini adalah minimal yang harus kalian capai. Selanjutnya ini tujuannya ya. Baik, ada yang mau bacain? Kelihatan nggak? Mau bantu ibu membaca?
Coba siapa yang bacain tujuan pembelajarannya? Boleh Neng, ayo. Tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 5M dengan model pembelajaran problem based learning dengan diskusi penugasan dan presentasi serta mampu menganalisis ciri-ciri tumbuhan paku, menelaah tumbuhan paku, menganalisis peranan tumbuhan dengan baik serta menumbuhkan sikap disiplin, proaktif, kerjasama dan percaya diri. ya itu ya. Nah sekarang kita masuk ke materi. Kelihatan ya? Pernah melihat tumbuhan yang seperti ini? Tumbuhan apakah ini? Tumbuhan paku. Biasanya ada di mana? Hah? Di pohon, bener ya, nempel-nempel di pohon. Terus di mana lagi biasanya? Di tembok, betul. Di mana Bang? Ibu ada video, silakan kalian simak ya. Ini adalah video tentang peranan tumbuhan paku. Memiliki bentuk yang mirip dengan videonya membahas tentang apa? Peranan pakis atau peranan tumbuhan paku. Salah satu tumbuhan paku ya. Apa aja tadi? Apalagi? Apalagi? Ya. Oke, ya. Tadi kalian lihat di gambar. Ya, jadi kalian analisis ciri-cirinya apa saja. Bagaimana ciri-cirinya? Gak ada yang sulit kan ya? ada dari sini. Ini kita langsung tulis semuanya. Yang ini kan? Ya. Jadi langsung aja semuanya gitu ya. Berarti kalian mah hanya cuman mencari yang nomor terakhir aja. Ya itu loh yang dari video itu. Oh, kan ini. Sok berarti itu tinggal yang itu. Kelompok ini udah bisa ya? Kita apa? Bu, ini kan dari kita tahu nih. Terus ke sini jadi Ya. nulis atau museum apa? Indisium. Museum sama dalam kurung museum. Oh, ini berpanus. Baik ya, betul. Terus ke Nah ini sporangium. langsung ke Sporangium. Sporangium kan ada proses meiosis menghasilkan spora. Oh, ada di sini. Meiosis, terus fertilisasi aja. Iya. Ya, terus sini ya udah gitu Bisa. Udah selesai. Tadi contohnya jangan lupa dikasih contoh yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu gak kami di sini ngapain? Jadi di sini tuh kita akan mempresentasikan jawaban kita yaitu tentang LKPD tumbuhan paku. Buatlah diskusi bersama temanmu dan tentukan ciri-ciri dari tumbuhan paku dari Dopita C3. Nah, yang pertama, sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. 2. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut dengan sistem konsentris. 3. Terjadi metagenesis. 4. Generasi sporofit mempunyai akar jati, berumur panjang, dan merupakan keturunan generatif. 5. Generasi gemtorofit adalah Pertalium, tidak mempunyai akar jati serta mempunyai antherium dan archegonium. 6. Ujung daun paku yang muda umumnya menggulung.
7. Akar paku berupa akar serabut. 8. Batang umumnya berupa akar tongkat kecuali pada paku, tiang, dan sejenisnya. 9. Daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporofil dan tropofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. 1. Sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. 2. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut dengan sistem konsentris. 3. Terjadi metagenesis. 4. Generasi sporotip mempunyai akar sejati berumur panjang dan merupakan keturunan generatif. 5. Generasi gametofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai antheridium dan archegonium. 6. Embrionya berkutub 1. 7. Ujung daun paku yang muda umumnya menggulung. 8. Akar paku berupa akar serabut. 9. Batang umumnya berupa akar tongkat kecuali pada paku, tiang, dan sejenisnya. 10. Paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporofil dan tropofil. Ini sudah dikerjakan, sudah didiskusikan. Bagaimana, bisa? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Gametofit dan sporofit tumbuhan paku serta ciri-ciri tumbuhan paku juga. Ya, itu aja. Iya, serta manfaatnya juga. Ya. Oke, ya, terima kasih yang sudah menyimpulkan. Terus ya. Nah, tadi ada istilah kormus. Apa itu kormus tadi? Kormus sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian tadi ada protonema, ada protalium. Apa itu protonema dan protalium tadi? Yang menghasilkan gamet, betul. 1, 2, 3, ibu mulai. Dah. 2, 1, silakan dikerjakan. Sudah selesai, sudah ada nilainya. Coba kita lihat peringkat pertama, Muhammad Fahri. Mana Muhammad Fahri? Ya. Kedua, Ratu Kaila. Nah. Ketiga, Neng Sarah. Nah, itu berarti ya. Sudah selesai semuanya. Ya. Ya, Ibu akhiri dulu. Oke. Dah, ya. Nah, berakhirnya kuisis tadi, berakhir juga pembelajaran kita hari ini, ya.
Minggu depan, minggu selanjutnya, materi selanjutnya kita masuk ke materi spermatopita ya. Jadi silakan dibaca literaturnya tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya silakan beres-beres berdoa ya, disiapkan berdoa. Duduk siap gerak. Jumlah kita beli berdoa. Besar kasih. Selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Nanti ketemu lagi sekali lagi.